Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh umat di Indonesia. Nama saya Nia Ditasari. Saya dari SMA Negeri 1 Surabaya. Demi menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045, maka seluruh lapisan Indonesia, yakni rakyat Indonesia ataupun semua bangsa Indonesia harus berani mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih berkompeten dan berkualitas di kancah internasional lebih dari semua negara yang ada di dunia ini. Demi mewujudkan generasi emas Indonesia dengan tujuan yang sangat mulia tersebut, maka terbentuklah esai saya dengan judul Membangun Infrastruktur Indonesia berdasarkan dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development. Pertama-tama, apa yang disebut infrastruktur? Infrastruktur ialah sekumpulan fasilitas yang dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia dan mempermudah suatu kegiatan. Infrastruktur seperti jalan, sarana transportasi, atau sumber daya air perlu dikelola baik oleh suatu negara. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 34 ayat 3, yang artinya bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun infrastruktur di Indonesia agar tercapainya hak masyarakat untuk hidup lebih baik di negara kita. Maka, apakah yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development? Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan infrastruktur dari berbagai aspek yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 4, yang artinya ialah pembangunan perekonomian di Indonesia harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya ialah aspek lingkungan. Maka muncullah suatu pertanyaan, bagaimana cara membangun infrastruktur Indonesia demi memajukan ekonomi di dalam kehidupan sosial tanpa menghancurkan atau menghabiskan kekayaan alam yang notabene adalah sangat terbatas. Menurut saya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada 3 cara yang telah saya paparkan di dalam esai saya. Pertama, memperbaiki dan memaksimalkan infrastruktur yang telah ada menjadi lebih bermanfaat. Contohnya saja, jalan raya. Jika jalan raya berkualitas baik, maka tidak akan merusak dan tidak perlu membangun jalan raya dengan fungsi yang sama dengan cara menggunduli hutan yang akan berimbas pada anak cucu kita di kemudian hari karena lingkungan yang rusak. Cara kedua ialah membangun infrastruktur berbasis ramah lingkungan. Jika infrastruktur di Indonesia ramah lingkungan, contohnya saja transportasi. Jika transportasi ramah lingkungan, maka polusi di Indonesia akan berkurang. Dan anak cucu kita tidak hanya mendapat kerusakan dari Indonesia. Dan cara yang terakhir ialah melakukan perbaikan alam di dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur. Contohnya saja, kita menggunduli hutan dan membangun infrastruktur, namun di tempat lain juga harus menanam pohon untuk membayar setiap pohon yang telah digunduli demi terlindungnya lingkungan untuk generasi kita selanjutnya. Begitulah pemaparan esai saya. Saya Nia Ditasari, minta maaf jika ada salah-salah, dan salam penerus bangsa.